Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ya barang-barang dari Cina itu harganya bisa murah banget? Kita sering lihat di toko online atau pasar, ada banyak produk buatan Cina yang harganya jauh lebih miring dari produk lain. Mungkin kamu berpikir, ini kualitasnya jelek atau ada sesuatu yang tidak beres. Sebenarnya, ada banyak alasan di balik harga murah itu. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi sebuah sistem yang sudah dibangun bertahun-tahun lamanya. Sistem ini membuat mereka bisa memproduksi barang dengan biaya yang sangat rendah, sehingga saat dijual lagi, harganya tetap terjangkau untuk kantong kita semua. Jawaban sederhananya adalah karena biaya produksinya rendah. Tapi, apa saja yang membuat biaya produksi itu bisa ditekan? Ada beberapa faktor penting yang menjadi rahasia dapur mereka. Mulai dari upah tenaga kerja yang lebih kompetitif, dukungan penuh dari pemerintah, sampai kemampuan mereka untuk membuat barang dalam jumlah yang sangat banyak. Semua hal ini saling berkaitan dan bekerja sama, seperti sebuah mesin raksasa yang terus berputar untuk menghasilkan produk murah yang membanjiri pasar dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Jadi, jangan langsung curiga dulu ya kalau lihat harga murah. Bayangkan saja sebuah pabrik besar yang bisa membuat jutaan barang dalam sehari. Tentu biaya per barangnya akan menjadi sangat murah. Kan, itulah yang terjadi di Cina. Mereka adalah ahlinya produksi massal. Mereka tidak hanya membuat 1.000 atau 2.000 barang, tapi jutaan. Dengan begitu, biaya untuk bahan baku, mesin, dan listrik bisa dibagi untuk banyak sekali produk. Inilah salah satu kunci utama mengapa mereka bisa menawarkan harga yang sulit disaingi oleh produsen dari negara lain. Skala produksi yang luar biasa besar ini adalah salah satu kekuatan super mereka dalam dunia industri global. Selain itu, pemerintah Cina juga punya peran yang sangat besar. Mereka memberikan banyak kemudahan dan dukungan untuk para pengusaha dan pabrik di sana. Misalnya, ada keringanan pajak, bantuan dana untuk penelitian dan pengembangan teknologi, serta infrastruktur yang sangat memadai, seperti pelabuhan dan jalan tol yang canggih. Semua dukungan ini membuat para produsen bisa lebih fokus untuk membuat produk berkualitas dengan harga yang tetap murah. Jadi, ini adalah hasil kerjasama yang solid antara para pengusaha dan pemerintahnya untuk menjadi raja di pasar global. Salah satu rahasia paling terkenal adalah biaya tenaga kerja. Dulu, upah pekerja di Cina memang tergolong sangat rendah dibandingkan negara-negara maju. Ini membuat biaya untuk merakit sebuah produk, entah itu ponsel atau mainan anak-anak, menjadi jauh lebih murah. Meskipun sekarang upah pekerja di sana sudah mulai naik, mereka mengakalinya dengan cara lain. Banyak pabrik yang pindah ke daerah pedesaan di Cina, di mana biaya hidup dan upah masih lebih rendah. Selain itu, mereka juga mulai menggunakan lebih banyak robot dan mesin otomatis untuk menggantikan pekerjaan manusia, yang pastinya lebih efisien dan hemat biaya dalam jangka panjang. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah teknologi dan efisiensi. Jangan salah, Cina bukan hanya jago meniru, tapi mereka juga sangat inovatif. Mereka banyak berinvestasi dalam teknologi produksi terbaru. Pabrik-pabrik di sana sekarang banyak yang sudah menggunakan mesin-mesin canggih dan sistem manajemen yang efisien. Ini membuat proses produksi berjalan lebih cepat, mengurangi kesalahan, dan meminimalkan limbah bahan baku. Jadi, mereka bisa menghasilkan lebih banyak barang dalam waktu yang lebih singkat, yang tentunya akan membuat harga jual setiap barangnya menjadi lebih murah lagi. Canggih kan? Produksi massal adalah jantung dari industri Cina. Mereka punya moto buat lebih banyak, jual lebih murah. Pabrik-pabrik mereka dirancang untuk bisa memproduksi barang dalam skala yang tidak terbayangkan. Saat sebuah perusahaan memesan bahan baku, mereka tidak membeli dalam jumlah kecil, tapi dalam jumlah jutaan ton. Tentu saja mereka akan mendapatkan harga yang sangat murah dari pemasok. Konsep ini, yang dikenal sebagai skala ekonomi, mereka terapkan di semua lini produksi. Dari pembuatan komponen kecil seperti baut hingga perakitan produk akhir, semuanya dilakukan dalam jumlah besar untuk menekan harga serendah mungkin. Terakhir, rantai pasokan yang terintegrasi menjadi kekuatan super mereka. Di kota-kota industri seperti Shenzhen, kamu bisa menemukan semua yang kamu butuhkan untuk membuat sebuah produk elektronik dalam satu area. Pabrik pembuat layar, baterai, casing, hingga chip, semuanya berada di lokasi yang berdekatan. Ini membuat biaya transportasi dan waktu tunggu menjadi sangat singkat. Jika ada komponen yang kurang, mereka bisa mendapatkannya hanya dalam hitungan jam.
bukan hari atau minggu. Rantai pasokan yang super efisien inilah yang membuat mereka bisa bekerja dengan cepat dan menjaga biaya produksi tetap di level minimal. Coba sekarang kamu lihat sekeliling rumahmu. Mungkin kamu akan terkejut betapa banyaknya barang buatan Cina yang kita gunakan setiap hari. Mulai dari ponsel pintar yang ada di genggamanmu, mungkin mereknya terkenal, tapi komponen di dalamnya atau perakitannya dilakukan di Cina. Banyak merek ponsel global, bahkan yang dari Amerika, memilih untuk merakit produk mereka di sana, karena biayanya lebih efisien. Jadi, tanpa kita sadari, teknologi canggih dari Cina sudah menjadi bagian dari komunikasi kita sehari-hari. Membantu kita terhubung dengan teman dan keluarga dengan harga yang lebih terjangkau. Tidak hanya barang elektronik, peralatan rumah tangga kita juga banyak yang berasal dari negeri tirai bambu itu. Coba cek bagian bawah blender, penanak nasi, atau kipas angin di rumahmu. Kemungkinan besar, kamu akan menemukan tulisan Made in China. Mereka mampu memproduksi peralatan ini dengan berbagai tingkat kualitas dan harga, dari yang paling murah hingga yang premium. Ini memberikan kita sebagai konsumen lebih banyak pilihan sesuai dengan kemampuan kantong kita. Keberadaan produk-produk ini sangat membantu banyak keluarga untuk bisa memiliki peralatan modern tanpa harus mengeluarkan uang yang terlalu banyak. Dunia fashion dan mainan anak-anak juga tidak luput dari serbuan produk Cina. Baju, sepatu, dan tas yang kita beli di pusat perbelanjaan atau pasar online seringkali diproduksi di sana. Mereka bisa dengan cepat mengikuti tren fashion terbaru dan memproduksinya secara massal dengan harga murah. Begitu juga dengan mainan anak-anak. Dari boneka, mobil-mobilan, hingga mainan edukatif, pilihannya sangat banyak, dan harganya bervariasi. Ini membuat orang tua bisa lebih mudah memberikan kebahagiaan untuk anak-anaknya, tanpa harus khawatir dengan harga yang mahal. Mereka benar-benar ada di setiap aspek kehidupan kita. Bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun, jejak Cina ada di mana-mana. Alat tulis yang kita pakai di sekolah atau kantor seperti pulpen, buku, dan penghapus. Hiasan rumah seperti bingkai foto, bunga plastik, atau lampu hias. Semuanya banyak yang diimpor dari Cina. Mereka adalah rajanya dalam memproduksi barang-barang kecil dalam jumlah besar. Kehadiran produk-produk ini mungkin sering kita anggap sepele, tapi sebenarnya mereka membuat hidup kita menjadi lebih mudah dan lebih berwarna dengan cara yang sangat ekonomis. Jadi lain kali kamu membeli barang, coba deh perhatikan dari mana asalnya. Bagi kita sebagai pembeli, kehadiran barang murah dari Cina ini tentu membawa banyak keuntungan. Pilihan produk menjadi sangat beragam dan harganya kompetitif. Kita jadi punya kekuatan untuk memilih barang yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran kita. Dulu, mungkin memiliki sebuah ponsel pintar atau laptop adalah sebuah kemewahan. Sekarang, berkat produk-produk terjangkau dari Cina, lebih banyak orang bisa mengakses teknologi dan informasi. Ini membuka peluang baru untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Jadi, secara langsung, ini meningkatkan kualitas hidup banyak orang di Indonesia. Namun, di sisi lain, ada juga tantangan yang harus dihadapi, terutama oleh para penjual dan produsen lokal di Indonesia. Mereka seringkali kesulitan untuk bersaing dengan harga produk impor dari Cina yang jauh lebih murah. Pabrik-pabrik lokal mungkin tidak bisa memproduksi seefisien dan semurah pabrik di Cina, sehingga produk mereka menjadi lebih mahal. Ini bisa membuat usaha kecil dan menengah di negara kita menjadi tertekan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan kita sebagai konsumen untuk juga mendukung produk-produk dalam negeri agar industri lokal kita bisa terus tumbuh dan berkembang. Lalu bagaimana sikap kita seharusnya? Apakah kita harus anti dengan barang Cina? Tentu tidak. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas. Jangan hanya tergiur dengan harga murah. Kita juga perlu memperhatikan kualitas, fungsi, dan kebutuhan kita. Ada barang Cina yang kualitasnya bagus dan tahan lama, ada juga yang tidak. Bacalah ulasan dari pembeli lain sebelum memutuskan untuk membeli, terutama saat belanja online. Dengan menjadi konsumen yang bijak, kita bisa mendapatkan keuntungan maksimal dari harga yang murah tanpa harus merasa kecewa dengan kualitasnya nanti. Pada akhirnya, berbelanja barang murah itu bukan sesuatu yang salah. Itu adalah pilihan cerdas untuk mengelola keuangan kita. Yang terpenting adalah kita tahu apa yang kita beli dan apa konsekuensinya. Kita bisa menikmati manfaat dari produk terjangkau dari Cina,
sambil sesekali membeli produk lokal untuk mendukung ekonomi negara kita sendiri. Keseimbangan adalah kuncinya. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan barang yang kita butuhkan dengan harga terbaik, sekaligus ikut membantu para pengusaha lokal tetap bertahan. Jadi, selamat berbelanja dengan cerdas ya. Mengertilah cinta, belanja itu harus pintar.